Kemudian kita terhadap pencipta kita, Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita terhadap selain diri kita dan Allah, itulah terbagi. Yang pertama kepada Rasulullah, bagaimana sikap kita kepada orang tua, bagaimana sikap kita kepada anak, kepada istri, kepada kaum kerabat, kepada tetangga, kepada saudara, teman-teman, masyarakat secara umumnya. Nah, itu pembagian sikap yang ketiga kepada selain diri kita. Nah, sekarang kepekaan kita kepada Allah dalam ketaatan, ya, yang menunjukkan kecintaan kita kepada Allah itu bagaimana? Kita ambil dulu salah satu di surah yang mungkin semuanya hafal, di surah Az-Zalzalah. Ya, di surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah itu dimulai dengan apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surah Az-Zalzalah ini adalah surat yang menjelaskan tentang gempa bumi. Ya. Tetapi bukan itu yang kita bicarakan. Ayat yang kedua berbunyi wa akhrajatil ardu asqala. Ini nanti peristiwa yang terjadi. Bukan ini juga yang kita bahas. Ya. Wa qalal insanu malaha. Pada hari itu manusia bertanya-tanya, mengapa ini jadi begini? Yang jelas ini bukan orang yang beriman. Tetapi yang kita akan jadikan acuan kepekaan itu adalah ayat yang keempat. Yauma idzin, pada hari itu, tuhaddisu, memberitakan dan membicarakan dan memberitahukan apa? Akhbaroha, kabar-kabar yang ada di atas bumi yang sudah bergoncang, mau pecah dan kemudian nantinya lenyap itu. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, Ara'aita ma akhbaroha, apakah anda tahu tentang apa yang dikabarkan oleh bumi itu? Jawabannya pasti sama, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah yang lebih tahu dan Rasulnya. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa bumi setelah ayat yang kelima menjelaskan bi anna, bahwasanya Rabbaka, Tuhanmu, auhalah, telah memberikan wahyu kepada bumi. Nanti bumi itu ketika Allah sudah memberikan wahyu kepada bumi, wahyu itu artinya perintah, sekarang silakan Anda berbicara. Maka saat itulah bumi akan berbicara. Apa yang dibicarakan? Lah ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Yang dibicarakan adalah semua yang dilakukan oleh manusia selama di atas bumi ini, baik langsung memijak ataupun tidak memijak, misalnya di atas genteng gitu, ya, atau terbang di atas pesawat, atau berada di atas kapal. Apakah kemudian bisa terhindar dari CCTV-nya bumi, rekamannya bumi? Sama sekali tidak. Bumi akan terus memantau dengan CCTV-nya yang tidak terbatas jarak. Karena semua makhluk hidup yang bernama manusia pasti berada di atas bumi. Inilah bumi mengabarkan tentang kita. Detail, per detik kita berada di mana, sedang melakukan apa, detail itu, per detik. Itulah yang kemudian yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Jadi sikap kita dalam kondisi taat, naudzubillah, atau manusia itu sedang bermaksiat, semuanya direkam. Direkam. Dari waktu ke waktu kita berpijak, kita kemana? Ke masjid, direkam itu kan. Pada detik ini jam sekian, menit sekian, kemudian hari ini dia berjalan, berapa langkahnya yang digunakan untuk ke masjid, semuanya terhitung lengkap, sempurna. Bumi akan bercerita tentang kita sempurna. Bisa kita menghindar?
Tidak akan bisa. Kita terbang di atas pesawat, pesawat terbang pasti di atas bumi. Dia tidak bisa menghindar dari atas bumi. Kita naik kapal untuk berlayar, laut itu berada di atas bumi. Tidak bisa lepas dari rekaman bumi. Kita mau menghilang kemana? Inilah yang kita bangun kepekaan kita, bahwa kita itu mau taat tetap direkam, dan manusia itu ketika bermaksiat pun tetap direkam. Apakah cuma bumi yang merekam? Tidak. Tidak. Ya. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah ini punya alat perekam. Punya. Lah merekam siapa? Kita ini aktor utama di bumi ini. Kita ini aktor utama di dunia ini. Oleh Allah diciptakan. Makanya kemudian disebut khalifah. Man yakhlufu ba'di. Siapa yang mendapatkan wewenang dariku dan setelahku. Itu khalifah. Nah, karena itu kemudian kita jadi aktor utama. Mana lagi yang menunjukkan kita aktor utama? Kata Allah, sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Di langit dan di bumi seluruh isinya itu ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Itulah dalilnya bahwa kita itu aktor utama. Bukan jin. Jin juga diciptakan lebih dulu dari kita, nantinya juga bukan sebagai aktor utama. Karena itu tidak ada nabi dari bangsa jin, tidak ada rasul dari bangsa jin. Maka definisi nabi, definisi rasul itu adalah harus seorang laki-laki, dzakarun hurrun, yang dia bukan budak, auhallahu, itu insan. Yang pertama insan, itu begitu. Ini tidak ada aktor utama. Nah, karena aktor utama inilah yang kemudian seluruh makhluk ini punya alat perekam untuk merekam kita. Nah, opsi kedua juga nanti memberikan kabar tentang perilaku jin yang itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kemanusiaan. Ini. Ya. Bahkan apa yang ada dalam tubuh kita itu kan diselimuti oleh kulit. Tidak ada satupun. Kalau kita mungkin makan soto bisa tanpa kulit, bisa. Tapi kalau kita hidup tanpa kulit tidak bisa. Di kulit kita seluruhnya, sekujur tubuh itu punya alat perekam. Alat perekam itu nanti akan diputar ketika Allah memberikan kesempatan kepada kulit untuk berbicara. Begitu. Ini kita bangun kepekaan untuk taat. Jadi kembali lagi, kita mau taat atau manusia itu bermaksiat, seluruhnya direkam. Dan rekamannya tidak ada yang terputus, dan kemudian suaranya hilang atau kemudian gambarnya kepotong. Tidak ada. Sempurna. Ini belum Raqib dan Atid. Belum Raqib dan Atid. Ini masih makhluk selain dari Raqib dan Atid. Allah ciptakan perekam ini. Kita mau lari kemana? Ayo kita berpikir dengan akal dan pikiran kita. Kita mau lari kemana? Tidak bisa lari kemana-mana kecuali kita akan terekam oleh alam semesta ini. Tidak terkecuali yang membungkus badan kita yang bernama kulit. Mari kita lihat apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman yang menjelaskan tentang orang kafir terkait dengan kulit, ya. Jadi wa qala li juludihim. Kita buka, ya.
ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa orang-orang kafir itu oleh Allah diberitahukan tentang oleh Allah diminta kulit-kulit mereka itu memberitahukan amal-amal mereka, gitu. Ceritanya itu begitu. Jadi ketika kulit-kulit itu bersaksi, ya, maka mereka jengkel kepada kulit itu, ya. Itu awalnya cerita. Kita ambil saja di salah satu surah Fussilat. Di surah Fussilat dimulai ayat 18, kita langsung saja kepada ayat 21. Sebenarnya ceritanya dimulai di ayat 18. Ayat 18, ya, kita ambil dulu yang paling mudah untuk para jamaah untuk mengikuti satu-satu, ya. Surah Fussilat, ya. Ayat, kita mulai ayat 18. Allah berfirman begini. Jadi di ayat 18 itu Allah memberitahukan tentang orang-orang kafir dan kemudian akhirnya dikumpulkan. Ya, ketika dikumpulkan dan kemudian dimasukkan dalam neraka, ya. Hatta idza ma ja'uha, ketika datang, ya. Syahida alaihim sam'uhum, maka bersaksilah pendengaran mereka, wa absaruhum wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka. Selain dari pendengaran, selain dari penglihatan, maka ini juga akan memberikan kesaksian. Bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Apakah orang kafir saja yang dipersaksikan? Enggak, kita juga. Tapi ini ceritanya tentang orang kafir. Kita lanjut di ayat 21, kemudian kejengkelan orang kafir mulai memuncak. Wa qalu li juludihim, maka mereka orang kafir itu berkata kepada kulit-kulit mereka, kulit-kulit tubuh mereka, lima syahidtum alaina, kenapa engkau mempersaksikan apa yang kami lakukan? Nah, spektakulernya kulit-kulit itu kemudian mengatakan qalu antaqanallah, Allah membuat kami bisa berbicara dan melogikakan serta menerangkan. Makanya Allah pakai nutek, natoko, bukan kalama, bukan haddatsa, tapi antoko. Antoko, nutek itu berarti berbicara, ya difahami oleh kulit itu, ya dimengerti oleh kulit itu, dan kulit itu bisa menerangkan kalau ditanya oleh Allah. Antokonallah, Allah yang membuat kami bisa berbicara, alladzi, yang antoko, yang menjadikan kulla syai'in, semuanya itu bisa juga berbicara kayak saya, kata kulit itu, kayak kami. Wa huwa khalaqakum, dan dia yang menciptakan kalian awwala marratin, pertama kali, wa ilaihi turja'un, dan kembalinya kepada dia. Ini kulit. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau taat atau manusia itu mau bermaksiat? Kemana bisa lari dari rekaman kulit? Kemana dia bisa lari dari rekaman penglihatan? Kemana dia bisa lari dari rekaman pendengaran? Meskipun ya, secara anatominya pendengaran ini kemudian nanti dikumpulkan oleh lobus temporal. Penglihatan kita ini nanti dikumpulkan di lobus oksipital. Seluruh yang kita dengar dan kita lihat nanti dikumpulkan informasinya di lobus frontal. Di sini, di jidat kita atau di kening kita. Di baliknya itu ada lobus frontal, frontal lobes gitu. Tapi di bahasa Indonesia jadi lobus frontal. Itu. Tetapi bukan itu. Lebih dari itu. Lebih dari itu, pendengarannya itu yang nanti memberikan persaksian dan berbicara apa saja yang didengar. Begitu pula penglihatannya yang nanti berbicara apa yang dipersaksikan.
Sekali lagi pertanyaannya, kita mau taat, mereka menyaksikan. Ketika manusia itu kemudian bermaksiat, mereka menyaksikan. Kan sama. Nah, kira-kira yang membahagiakan ketika mereka itu semuanya, alam semesta yang kita nikmati sekarang ini, ketika mereka memberitahukan tentang kita, yang membahagiakan kita itu yang diberitahukan apa? Itu saja. Itu yang menjadi renungan kita untuk kepekaan kita. Makanya di dalam tulisan yang tadi saya tampilkan tentang tulisan ini, dalam bab pertama, ketika membangun bagaimana sikap kita terhadap Allah, itu yang paling penting di sini adalah ketika judulnya Al-Muslimu Ma'arobi, seorang muslim bersama Robnya, bukan ma'allah, bukan, bersama Robnya, supaya terjadi ikatan bahwa saya bersama pencipta saya, bersama yang ngasih makan saya, bersama yang ngasih oksigen saya, bersama yang narik memanjangkan rambut saya, bersama yang ngolor kulit, daging, tulang saya sampai sekarang seperti ini, itulah disebut al-muslimu ma'arabbi. Maka sikap pertama adalah mu'minun yaqidhun, seorang mukmin yang peka. Nah, ini disebut inna, sesungguhnya awala, pertama kali ma apa-apa yatatallabuhul Islam, yang dituntut oleh Islam, minal muslim, dari seorang muslim adalah ayyakuna mu'minan billah, beriman kepada Allah, haqqal iman, dengan benar-benar iman, ya, wathiqus sillati bi, dikuatkan hubungannya dengan Allah, daimat dzikri, selalu mengingat lahu kepadanya, wa tawakkuli alaihi, semuanya ini adalah bangunan-bangunan kepekaan. Yastamiddu minnul aun ma'akhdi bil asbab, dan selanjutnya dan selanjutnya. Ini namanya kepekaan. Apa yang sudah kita perlakukan diri kita, apa yang kita sedang dan telah dan akan kita bawa diri kita ini ke depan. Kalau bumi saja terus merekam kita, dan kulit kita terus merekam kita, itu yang tidak bisa kita lakukan. Kalau kita mendengar, tentu belum tentu melihat, dan kita melihat belum tentu kita mendengar. Ya, itu satu-satu. Tapi kalau kulit kita mendengar, kita melihat, dia juga merekam. Kamu detik kesekian mendengar ini, kamu detik kesekian melihat ini, dia bisa cerita. Ini kulit bisa cerita. Itulah manusia disebut basyar, yang punya kulit, yang konkret, dan hidupnya tujuannya adalah supaya memberikan kabar gembira, namanya bisyarah. Gitu. Maka Rasulullah juga diutus untuk memberikan bisyarah, lebih banyak daripada memberikan tanzir. Tanzir itu adalah peringatan, awas kamu. Nah, gitu. Itu lebih sedikit. Yang lebih banyak adalah memberikan bisyarah. Makanya beliau, Rasulullah SAW menyampaikan, innama, bahasanya aku ini, ana basyarum mithlukum, ya seperti anda yang punya kulit, dan kulitnya merekam. Apa saja yang kita lakukan, di situ akan muncul rekaman-rekaman utuh, tidak ada yang hilang. Atau kemudian tertukar dengan yang lain, tidak ada. Rekaman kulit saya, maka kulit saya nanti akan berbicara tentang saya. Rekaman dari kulit para jamaah sekalian, ya di tubuh panjenengan semuanya yang merekam itu. Nah, kepekaan inilah yang harus kita bangun. Tadi kita mulai dari surah Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bumi akan menceritakan tentang kita. Tidak cukup itu, alam semesta semuanya, alladzi antaqa kulla syai'in, semuanya nanti bisa berbicara. Air yang kita minum akan berbicara. Wahai Allah, aku air pernah disia-siakan oleh, ya, misalnya oleh Saifuddin Nawawi gitu. Dia akan berbicara tentang saya.
apa yang sudah saya perlakukan dengan air ini. Belum cukup itu semuanya, karena kulla syai'in. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu ada kullun, itu seperti kita makan ikan di piring, ikan goreng lah, atau ikan bakar. Ya, ikan goreng dulu lah, ikan goreng. Nanti pulang jangan cari ikan goreng. Ikan goreng dulu. Jika ikan goreng yang kita makan itu tersisa durinya, berarti makan ikannya belum kullun. Itu baru jami'un. Tapi kalau makan ikan itu sampai kemudian bekas minyaknya itu harus diperut dengan tangan, dan kemudian saking enaknya kemudian dijilat, habis tidak ada tersisa, kucing aja nggak dapat. Ini berarti makan ikan kullun. Berarti kalau Allah berfirman, ya, alladzi antaqa kulla syai'in, berarti semuanya ini akan bisa berbicara, termasuk karpet ini, termasuk teraso atau kemudian tekel atau keramik yang ada di rumah yang setiap hari kita injak, itu kan juga di atas bumi. Mereka semuanya akan berbicara, tidak terkecuali baju kita. Semua kulla syai'in. Kalau sudah begitu, apakah belum peka juga manusia ini? Kalau semuanya sudah dibangun begitu. Nah, inilah yang kemudian kita diantarkan sebagai makhluk yang sangat-sangat mudah. Begitu kita menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Satu, kita bayangkan umat sebelum kita. Nanti bisa dirujuk Al-Baqarah paling terakhir yang biasa kita pakai untuk zikir itu, ya. Nanti kita bisa baca itu. Kita dibandingkan umat sebelum kita jauh sekali. Mereka terlalu berat syariat untuk ditaatinya. Kita bayangkan untuk sholat saja. Kalau sholatnya itu harus di kenjeran dan di tempat masjidnya Al-Muttaqin, ketika mereka berada di mana saja itu harus kembali ke situ. Sholat di tempat lain tidak boleh. Kira-kira berat mana? Kita itu ringan. Nggak bisa sholat di Masjid Muttaqin, bisa sholat di Masjid Al-Akbar. Nggak bisa sholat di Masjid Al-Akbar, sholat di Masjidil Aqsa. Nggak bisa sholat di Masjid Al-Sholat di Masjidil Haram. Ke hutan, sholat di atas tanah, mudah sekali. Jamaah sekalian, zaman umat sebelum kita, ketika baju kena najis, baju ini, maka baju ini sudah tidak bisa dipakai lagi, kecuali yang kena najis tadi dipotong, dibuang. Itu sampai sebegitunya, itu beratnya. Kita ini sudah seperti ini. Nah, alhamdulillah, inilah kemudian kita bangun kepekaan dan kemudian yang diberikan oleh Allah. Bani Israel itu tidak pernah boleh bersuci kecuali dengan air. Kita nggak ada air bisa tayamum. Enak sekali. Kita ini sudah enak. Terus kalau tidak peka nanti semakin tuntutannya banyak sekali. Nah, kita antarkan untuk kepekaan taat ini agar kita mudah nanti ketika, wah alhamdulillah kamu berbicara tentang aku, bagus sekali. Terima kasih kulit telah merekam. Ya. Terima kasih sajadah. Terima kasih pedal sepeda motor. Terima kasih kunci. Semuanya berbicara kita tentang yang baik. Nah, inilah kemudian kita bangun kepekaan taat dimanapun kita berada. Satu ungkapan Rasulullah yang paling mudah adalah ittaqillaha haitsuma kunt. Takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Kata takut itu dibedakan antara takut kepada makhluk dan takut kepada Khalik. Ini nanti kita bicarakan yang lain. Karena takut kepada makhluk itu biasanya semakin takut akan semakin menjauh. Takut kepada makhluk itu semakin takut, dia akan semakin menjauh dari objek yang ditakuti.
Tapi kalau kita takut kepada Al-Khaliq yaitu Allah, semakin takut semakin mendekat. Itu diantara bedanya yang nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Tapi pada malam ini saya ingin mengajak diri saya dan para jamaah sekalian untuk peka, berpikir peka. Kita mulai dari surah Az-Zalzalah yang sering kita dengar dan kita hafal, supaya tidak surat yang lain-lain. Sehingga kita ingat, oh ya Allah, bumi merekamku. Apa yang harus kita lakukan? Taat kepada Allah. Seluruh isi dunia semuanya taat kecuali dua, jin dan manusia. Sudah taat. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, sudah taat. Udara itu kalau ada tekanan yang lebih rendah, dia akan mengalir ke yang lebih rendah, maka jadi angin. Sudah taat. Tumbuhan mesti tumbuh ke atas. Sudah taat. Batu kalau tidak dipindahkan, dia tidak akan pindah. Sudah taat itu. Apa lagi? Semuanya taat. Hewan selama dia jadi kambing, selama itu dia mengembek, tidak petok-petok. Ya. Ayam selama itu dia bertelur, selama itu dia juga tidak beranak. Semuanya taat. Kecuali tinggal kita, manusia dan jin yang dituntut. Makanya tadi gandengannya ins dan jin. Saya kira begitu jamaah sekalian untuk malam ini. Ada 1-2 menit barangkali ada pertanyaan. Saat ini saya beri peluang jika ada yang bertanya. Ada? Kalau tidak ada, maka mari sama-sama kita bangun kepekaan kita sebagai muslim yang yakhidun dengan iman kita. Ketika Allah menjelaskan tentang beberapa ayat tadi itu, ya, 1 di surah Az-Zalzalah, 2 di surah Fussilat. Kita cukupkan 2 dulu supaya lebih mudah mengingatnya. Kalau itu semuanya nanti membicarakan tentang kita, sekarang kita mau apakan diri kita supaya mereka nanti ketika berbicara kita jadi seperti kita datang, oh terima kasih Pak, terima kasih Mama, ya Allah, atas jasa Mama saya sekarang bisa begini, atas jasa Papa saya bisa begini. Itu kan menyenangkan, menyenangkan itu. Lah bagaimana kemudian makhluk-makhluk di alam bumi ini, di alam dunia ini nanti berbicara tentang kita sesuatu yang menyenangkan? Ya tentu sikap kita sekarang yang harus betul-betul kita arahkan dan kita jaga dengan baik untuk kita bertindak tanduk, bertutur kata apapun mengikuti konsep taat kepada Allah supaya tidak bertentangan dengan alam semesta. Itulah mengapa kadang-kadang ada seorang yang resah tidak tahu kenapa. Itu karena dia sedang bermaksiat, bertentangan dengan seluruh yang ada di sekitarnya. Maka jiwa langsung berbicara jadi resah. Nggak tahu kenapa, tapi itulah jawabannya. Jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita dan seluruh dari apa yang ada saat ini untuk mengisi yang terbaik dari sisa hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.